Demikianlah kebenaran firman yang boleh kita baca bersama. Tuhan memberkati dan memeliharanya dalam hati kita menjadi kepujian bagi kemuliaan Allah. Hosiana. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ada 7 perkataan Yesus, dan kita berada pada tema ini 7 perkataan Yesus. Dan hari ini kita berada pada perkataan Yesus yang keempat, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita memahami terlebih dahulu bacaan pertama dari kitab Mazmur 22 ayat 2 sampai 20. Kalau kita lihat secara mendetail, Mazmur ini berisi seruan yang lahir dari penderitaan yang amat dalam yang dirasakan oleh seseorang. Saudara-saudara, Mazmur ini dimulai dengan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Yesus. Ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, Mazmur ini menggambarkan tentang pergulatan iman seseorang yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Ada cerita dalam Alkitab, Yakub ketika dia bergumul dengan Allah dalam pergulatan di Sungai Yabok, dia berupaya untuk memenangkan pergulatan itu sampai hampir fajar menyingsing. Dia berupaya untuk memegang malaikat Tuhan, sampai pada dia memohon, siapakah engkau, dan berkatilah. Setelah itu baru dia lepas. Jadi pergulatan yang dimaksudkan ini adalah beban yang menimpa, persoalan yang menimpa, resiko kehidupan yang besar yang sebenarnya sulit untuk dijangkau, dilepaskan, dan menjadi tantangan yang hebat yang menerpa manusia. Nah, karena itu pemazmur mengalami penderitaan fisik sekaligus menghadapi penghinaan, kesepian, dan juga hampir putus asa, Bapak Ibu Saudara. Ia berkata, aku diserang anjing-anjing, menggambarkan betapa bebannya itu sungguh besar. Kemudian dia katakan, aku dikerumuni gerombolan penjahat, ayat 17. Ayat yang ke-15, aku dibuang seperti air. Sama orang, kalau orang tidak butuh air, orang buang. Kalau orang tidak butuh sesuatu, orang buang. Kadang orang lemparkan, tidak berguna lagi. Kemudian dia katakan lagi, segala tulangku terlepas. Kadang kita menghadapi persoalan itu seperti orang punya tulang-tulang ini lepas, tidak berdaya, berdiri tidak bisa, layu, lunglai, lemah. Namun bisa kita lihat yang menakjubkan adalah bahwa pemazmur ini tidak berhenti dalam keputusasaannya. Di tengah tangisannya ia tetap berpegang pada satu harapan yang dia andalkan. Dia tahu ada gunung batu keselamatan, ada kekuatan, ada benteng kehidupan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dan karena itu ayat yang ke-20 dia berseru, tetapi engkau ya Tuhan janganlah jauh,
meninggalkan Yesus. Eloi, Eloi lama sabachthani. Mungkin ini adalah seruan yang paling memilukan dalam seluruh kisah penyaliban. Ucapan Yesus ini adalah puncak deritanya. Ini kisah yang tidak asing. Dan karena itu kita tidak hanya menganggap ini adalah kisah, tetapi ini adalah penyataan kasih Allah yang meneguhkan, mengurapi, mengkuduskan kehidupan orang yang mau percaya dan mau menerima Kristus dalam kehidupannya. Ucapan ini menunjukkan dalamnya penderitaan Yesus. Inilah jeritan jiwa yang menggema di tengah langit yang gelap dan hati yang terbelah, yang hancur, tubuh yang hancur oleh derita fisik berbarengan dengan batin yang tersayat, mental, fisik, tubuh, demi pemulihan dosa untuk manusia. Dosa itu dipenuhi rasa bersalah, kesepian, dan nah ini yang dirasakan oleh Yesus. Ia merasakan semuanya berat, pekatnya dosa manusia, dan dia melakukannya dalam kesetiaan, sekaligus menggambarkan tentang penderitaan yang luar biasa. Semua dia bawanya di hadapan Allah, meskipun dia merasa ditinggalkan, ia tetap memanggil dalam iman. Karena itu jeritan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini jeritan bukan tanda kehilangan iman, Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah puncak kejujuran iman yang dinyatakan oleh Yesus untuk meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar ditinggalkan? Tentu hendak kita katakan tidak. Seruan ini hendak mengantar kita untuk masuk ke dalam misteri terdalam dari kasih Allah, bahwa dalam segala keadaan kehidupan, penderitaan yang paling kelam, Allah tetap bekerja, walaupun tersembunyi di balik tirai keheningan, tersembunyi di balik salib, seakan kita merasa bahwa itu jauh, kita tidak berdaya, tetapi itu telah dilakukan oleh Yesus. Dan inilah inti yang hendak dijelaskan, bahwa salib adalah tempat di mana Allah secara tersembunyi dia hadir, bukan dalam kuasa dan kemuliaan yang spektakuler, wow, hebat. Kadang ini dibanggakan oleh manusia. Ketika itu terjadi, berduyun-duyun orang hadir di situ. Oh, di sana ada begini dan sebagainya. Tapi Allah tidak menunjukkan itu. Dia hadir dalam kelemahan dan kesunyian. Allah yang tersembunyi karyanya, tetapi nampak jelas dan terbukti untuk mengokohkan pengharapan setiap orang percaya, bahwa oleh bilur-bilurnya saya dan Bapak Ibu selamat. Karena itu makna firman di masa sengsara saat ini adalah yang hendak dikatakan Bapak Ibu, penderitaan yang kita hadapi dalam hidup antara lain yang kadang kita keluhkan berkaitan dengan penyakit kronis seperti ada kanker, ada penyakit jantung dan lain sebagainya, seakan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Kemudian kita merasa kehilangan, ada pengkhianatan, ditinggalkan, kita merasa ketidakadilan, ada pergumulan iman dan lain-lain sebagainya. Seperti Kristus kita berseru, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, itu juga kadang yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pesan firman hari ini yang pertama, ucapan seruan Yesus mengajarkan kita
mata dan pertanyaan kita tentang itu. Kalau orang mau menangis, menangis. Kalau orang mau mengeluh, mengeluh di hadapan Allah. Tangisi dosamu, tangisi harapanmu di hadapan Allah, sebab Dia telah melakukannya bagi kita di atas kayu salib. Kemudian yang ketiga, derita akan berakhir dalam misteri tindakan Allah. Ingatlah tangan Allah hadir dalam kegelapan yang tidak dapat disentuh oleh tangan manusia. Dalam kegelapan yang dirasakan, Yesus menanggung murka atas dosa Allah, bertindak mengakhiri keterpisahan itu, keterpisahan abadi antara Allah dan manusia, kini menjadi satu untuk kemuliaan yang hilang. Tuhan buat lagi indah, menyambung kelangsungan kehidupan manusia supaya tetap berkenan di hadapan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ujung penderitaan adalah kemuliaan. Karena itu jangan takut ketika menghadapi cobaan hidup, jangan takut ketika kita menghadapi persoalan hidup, jangan takut ketika kita menghadapi ujian hidup. Pada akhirnya akan berakhir, karena ada topangan pembelahan Allah. Doa kita menjadi pagar pelindung bagi keselamatan yang akan didengar oleh Allah untuk membentuk kita menjadi seorang pemenang. Saudara-saudaraku yang diberkati, sekali lagi akhir dari penderitaan Yesus adalah kebangkitan dan kemuliaan. Penderitaan yang dahsyat itu direntangkan sampai kepada Allah yang bertindak untuk mengembalikan segalanya. Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu digenapi seutuhnya. Inilah dosa manusia, inilah beban manusia yang mengikat hidup mereka sehingga mereka jauh dan tidak mendapatkan kemuliaan. Tuhan serukan itu. Allah menggunakan kegelapan yang paling gelap